Ada pertemuan, pasti ada yang namanya perpisahan. Begitupun juga dalam hal bekerja ya. Ada saatnya kita melamar pekerjaan, ada saatnya juga kita selesai dari pekerjaan tersebut dan kita melakukan sebuah resign atau pengunduran diri. Nah, berikut adalah 6 tips ya dari Andrew supaya teman-teman bisa meninggalkan pekerjaan atau pengunduran diri yang berkesan dan elegan dan juga baik tentunya di mata perusahaan. Apa saja ya? Siapkan catatan supaya teman-teman bisa mencatat tips dari Andrew ini ya. Jadi yang pertama adalah ya teman-teman, yang pertama yang harus disiapkan adalah pertama, siapkan surat pengunduran diri ya. Jadi sama seperti waktu kita melamar, kita harus mempersiapkan berkas-berkas ya, seperti surat lamaran, CV dan juga biodata gitu kan. Nah, begitupun pada saat kita resign juga kita harus menuliskan surat. Jadi ada hitam di atas putih ya. Jangan hanya lisan gitu ya. Nah, itu menimbulkan kesan yang baik dan juga kesan yang sangat-sangat sopan, menghargai untuk perusahaan ya. Nah, dalam isi surat itu kita tentunya harus memberikan tujuan ya. Tujuan surat ini kepada siapa? Tentunya kepada pimpinan selama teman-teman bekerja. Yang kedua adalah alasan teman-teman ya, kenapa mengundurkan diri? Apakah karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau ingin membantu usaha keluarga, atau teman-teman ingin pindah alamat? Jadi harus disampaikan ya. Dan tidak lupa teman-teman wajib mengucapkan terima kasih ya, selama teman-teman bekerja telah diperlakukan dengan baik, selama teman-teman bekerja di perusahaan tersebut, teman-teman diberikan hak dan fasilitas ya kan. Terus juga dalam surat yang disarankan teman-teman juga menulis ya untuk bersedia ya, bersedia membantu dalam peralihan dalam pekerjaan dengan karyawan yang baru, bersedia untuk mengajarkan karyawan baru, jadi tidak dadakan lah gitu. Jadi itu tips yang pertama ya. Nah, setelah teman-teman menyiapkan surat ya, lalu cari momen atau waktu yang tepat ya untuk berbicara kepada atasan teman-teman. Jadi kalau kita mau mengundurkan diri, ya jangan hanya kita mengirim surat, tapi kita juga harus bertemu secara langsung. Ingat ya, pada saat teman-teman melamar bekerja, teman-teman juga pasti kan interview. Nah, begitupun juga kalau kita mau mengundurkan diri, kita harus bertemu dengan atasan kita langsung, bukannya harus ke direktur atau ke yang paling tinggi, enggak, cukup dengan atasan satu tingkat di atas teman-teman yang teman-teman merasa selama bekerja tanggung jawabnya sama dia ya. Jadi ketemu ya, jelasin alasan teman-teman mengundurkan dirinya kenapa, jelasin teman-teman itu resignnya kenapa, dan tentunya ucapkan terima kasih. Kurang lebih sih isinya sama dengan surat, hanya bedanya kita sampaikan secara langsung dengan cara lisan, bukan dengan cara lewat tulisan ya. Itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga adalah ya, jangan dadakan ya. Jangan dadakan, semua jangan serba dadakan. Karena kalau teman-teman resign, pasti ada satu posisi yang kosong, yang ditinggalkan ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman sebisa mungkin one month notice ya. Jadi 1 bulan sebelumnya kalau teman-teman mau resign ya, kabarin dulu ke perusahaan ya. Ya, jadi jangan dadakan, jangan serba dadakan, kan kasihan juga teman-teman yang lain yang mungkin teman-teman tiba-tiba resignnya dadakan, akhirnya pekerjaannya jadi kosong, akhirnya departemen lain jadi berantakan. Tentunya itu sangat-sangat biasanya tidak bisa diterima ya kalau dadakan-dadakan seperti itu. Cuma kalau memang teman-teman harus resign secara dadakan, apa boleh buat ya, itu tidak bisa dihindari. Seperti misalnya ada kecelakaan, atau misalnya ada amit-amit ada sesuatu hal musibah, ya apa boleh buat. Tetapi
selama kita masih bisa melakukan pekerjaan selama 1 bulan, ya alangkah baiknya kita menyampaikan ya resign 30 hari ya atau 1 bulan sebelumnya kepada perusahaan untuk mengundurkan diri, supaya perusahaan tempat kita bekerja juga bisa ada waktu untuk mencari pengganti teman-teman dalam waktu 1 bulan. Itu adalah yang bagus dan elegan. Yaitu tips yang ketiga, teman-teman. Nah, yang keempat adalah jangan lupa untuk sampaikan dulu ya pamit juga kepada rekan kerja. Bukan hanya kepada atasan juga, tetapi sebisa mungkin lebih awal ya. Sama seperti kalau kita ngomong kepada atasan kan 1 bulan nih. Nah, kita juga ngomong ke teman-teman kerja, apalagi yang satu tim ya, kita juga ngomong bahwa ya 1 bulan sebelumnya lah kita sudah bisa prepare bahwa teman-teman ingin mengundurkan diri dengan alasannya demikian, dengan penyebabnya demikian. Jadi jangan sampai terkesan terburu-buru, jangan sampai terkesan ada sesuatu yang seperti lari dari masalah atau lari dari kerjaan. Jadi yang namanya kita bekerja itu kan kita melamar dengan baik-baik. Kita itu diterima bekerja juga dengan baik-baik. Jadi alangkah baiknya kita meninggalkan pekerjaan juga dengan kesan yang baik. Ingat ya, mungkin aja teman-teman satu saat balik ke perusahaan yang lama ya. Mungkin aja teman-teman satu saat misalnya hari ini berpikir, oh saya mau resign karena ingin bangun usaha gitu kan. Tapi bisa aja ya, bisa aja nih amit-amit ternyata usaha teman-teman gak berjalan lancar, usaha teman-teman gak sukses ya, usaha teman-teman gak profit misalnya kan. Nah, teman-teman kan tetap harus cari kerja. Ya bisa aja teman-teman akhirnya balik lagi ke perusahaan yang lama. Makanya ya, tinggalkan jejak yang baik, tinggalkan kesan yang baik ya. Jadi itu tips yang keempat. Jadi sebelum kita resign, selain kita ngomong sama atasan kita, juga sampaikan kepada teman-teman yang kita sering berhubungan dengan mereka. Misalnya apalagi satu tim ya, itu wajib ya Endo rasa ya. Jadi jangan sampai kita terkesan menghilang tiba-tiba tanpa kabar. Itu jangan ya. Jadi itu tips yang keempat. Nah, yang kelima ya, ini yang sangat-sangat Andrew sangat-sangat rekomen ya. Jadi ketika teman-teman sudah mengajukan resign selama 1 bulan lebih awal, artinya kan perusahaan sudah bersiap untuk mencari pengganti yang mengisi job desk kalian gitu ya. Nah, Andrew sarankan apabila perusahaan tersebut sudah menemukan pengganti dari job desk ya, pengganti dari posisi teman-teman ya, teman-teman sebisa mungkin latihlah orang baru ini untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang kita biasa lakukan gitu loh, sehingga perusahaan juga melihat oh ternyata si Anu walaupun resign tapi dia tetap mau ngajarin buat penerusnya gitu loh. Jadi ajarin penerusnya, jangan sampai karena kita mau resign kita bersikap bodoh amat, jangan sampai ya. Andrew yakin teman-teman bekerja di perusahaan yang baik, perusahaan itu juga memberikan kita hak ya, memberikan kita segala fasilitas yang tentunya baik dan tentunya berjasa ya buat kita dan keluarga. Ya kita juga harus memberikan sesuatu yang baik. Walaupun kita nggak kerja dengan perusahaan itu lagi, pasti satu saat hubungan baik itu harus dijaga teman-teman. Ingat ya, bisa aja teman-teman resign sekarang, tapi bisa aja satu saat teman-teman dipanggil lagi karena kelakuan baik teman-teman. Bisa aja karena teman-teman resign dengan baik, teman-teman mengundurkan diri dengan elegan, akhirnya perusahaan tersebut merasa oh orang ini harus dipertahankan. Nah, biasa perusahaan tuh kalau mau mempertahankan karyawan biasanya akan menaikkan gaji misalnya. Bisa aja. Jadi tinggalkanlah kesan yang baik, tinggalkan kesan yang elegan gitu loh. Jangan sampai kita mau resign tiba-tiba hari ini nggak masuk, tiba-tiba hari ini kabur, tiba-tiba kita nggak mau ngajarin. Nah, itu kan cara-cara yang childish ya, atau kurang elegan, atau seperti kurang berpendidikan lah ya. Jadi itu saran Andrew. Untuk tips yang kelima adalah kita mengajarkan job desk apa yang kita biasa lakukan sehari-hari, job desknya apa kita ajarkan kepada teman kita yang baru, orang baru tersebut. Maka perusahaan akan sangat berterima kasih dan di mata perusahaan teman-teman akan mendapatkan nilai plus. Walaupun ingat sekali lagi teman-teman sudah resign, tapi ingat ya, satu saat teman-teman bisa aja dipanggil balik ke perusahaan tersebut ya, atau
Teman-teman ditanyakan referensi dari perusahaan yang teman-teman mau bekerja. Nah, perusahaan tersebut kan konfirmasi, Pak, yang namanya si Siti ini kerjanya bagus gak? Wah, bagus ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan gaji yang lebih besar dan juga bisa mendapatkan tunjangan, atau kita bisa mendapatkan penilaian yang sangat-sangat positif untuk di tempat kita yang baru. Jadi ingat, selalu berbuat baik ya teman-teman ya. Itu yang kelima teman-teman. Nah, yang keenam ya, yang terakhir ya, perhatikan hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan setelah kita resign. Contohnya begini, banyak teman-teman yang sudah resign ya, tapi masih gagal move on ya. Bukan hanya putus cinta aja, tapi dalam hal bekerja juga masih gagal move on gitu ya. Sudah resign, akhirnya kita menjelek-jelekan atasan kita. Sudah resign, kita menjelek-jelekan perusahaan kita yang lama. Sudah resign, kita menjelek-jelekan si Anu, kita menjelek-jelekan si itu. Nah, itu cara yang kurang etis atau kurang elegan ya. Nah, yang boleh kita lakukan adalah ya, kita tetap menjalin silaturahmi ya dengan teman kita yang ada di kantor lama ya. Kita menjalin silaturahmi dengan atasan kita ya. Ingat, suatu saat siapa tahu teman-teman dipanggil lagi dengan gaji 2 kali lipat. Bisa aja ya. Tetapi kalau teman-teman meninggalkan jejak yang kurang bagus, boro-boro mau dipanggil lagi kan, diajak ngobrol aja udah gak mau. Artinya silaturahmi sudah putus. Nah, jadi itu tips Andrew buat teman-teman yang ingin melakukan resign. Dan itu tips Andrew sebagai pengusaha dan Andrew sebagai orang yang memperkerjakan karyawan. Jadi itu adalah tips-tips yang menurut Andrew karyawan yang elegan dan karyawan yang sangat-sangat bagus ya di mata perusahaan, di mata pimpinan seperti Andrew ini. Jadi itu tips Andrew buat teman-teman sekali lagi yang mau resign. Semoga teman-teman berhasil ya melakukan resign dengan cara elegan dan teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video-video motivasi lainnya. Selamat berhasil.